Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Hadirin Buletin Ismuba SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia biasa, namun dengan kesempurnaan akhlaknya lah beliau mampu merubah peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin Buletin Ismuba SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah sahabat Rasul yang dimana semasa hidupnya ia merupakan seorang yang taat beribadah, tidak pernah meninggalkan sedekah, kemudian dia tidak pernah meninggalkan hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah. Akan tetapi, di masa akhir hidupnya, ia mengalami kesulitan dalam mengucapkan kalimat syahadat. Kira-kira karena apa? Oleh karena itu, mari kita simak bersama kisah dari sahabat Rasul yang bernama Alqamah. Dikisahkan saat Alqamah sedang sakit keras, istrinya mengutus seorang untuk menemui Rasulullah dan mengabarkan akan kondisi Alqamah pada saat itu. Kemudian Rasul yang mendengar kabar tersebut langsung mengutus sahabatnya 3 orang, yaitu Bilal, Ammar, dan Suhaib, untuk ke rumah Alqamah mengecek kondisi Alqamah. Kemudian untuk menuntun Alqamah agar bisa mengucapkan kalimat syahadat. Akan tetapi, setibanya mereka di rumah Alqamah, kemudian mengajari Alqamah untuk mengucapkan kalimat syahadat, terus gagal. Sehingga pada saat itu, akhirnya sahabat Rasul yang ketiga orang itu memutuskan untuk kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan akan kondisi Alqamah. Kemudian Rasul menanyakan kepada mereka, apakah ada salah satu di antara kedua orang tuanya yang masih hidup? Kemudian para sahabat menjawab, ada wahai Rasul, yaitu ibunya, akan tetapi beliau sudah sangat sepuh. Kemudian Rasul mengutus mereka untuk menemui ibunda Alqamah. Kemudian mengatakan kepada ibunda Alqamah, jika engkau masih kuat, maka temuilah Rasulullah. Akan tetapi jika engkau sudah tidak kuat, maka diamlah di rumah, kemudian Rasul akan menemuimu. Mendengar perkataan yang seperti itu, akhirnya ibunda Alqamah mengatakan, saya yang akan menemui Rasul karena saya yang memiliki kewajiban untuk menemuinya. Akhirnya dengan dibantu tongkatnya itu, ibunda Alqamah menuju ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setibanya di rumah Rasul, ibunda Alqamah mengucapkan salam, kemudian dijawab salamnya oleh Rasul. Kemudian setelah itu Rasul menanyakan kepada ibunda Alqamah, wahai ibunda, bagaimana keadaan anakmu? Kemudian ibunda Alqamah menjawab, wahai Rasul, anakku adalah seorang yang taat beribadah, sedekah tidak pernah terlewatkan, sholat sunnah tidak pernah terlewatkan, bahkan semua hal yang diperintahkan oleh Allah dia jalankan. Kemudian Rasul kembali bertanya kepada sang ibunda Alqamah, kemudian bagaimana keadaanmu terhadap anakmu? Desak Rasulullah. Kemudian ibunda Alqamah menjawab, aku marah kepadanya ya Rasul, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Kemudian setelah itu Rasul memberi kesimpulan bahwa kenapa Alqamah itu enggan mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya? Karena itu terhalang ridho orang tua, terutama ridho ibunya
yang masih memiliki rasa kekecewaan terhadap Alqamah akan sikapnya. Setelah itu, kemudian Rasulullah memberikan perintah kepada Bilal, "Wahai Bilal, siapkan kayu bakar sebanyak-banyaknya." Kemudian Ibunda Alqamah menyela, "Wahai Rasul, untuk apa kayu bakar itu?" Kemudian Nabi menjawab, "Wahai Ibunda, kayu bakar itu akan kami gunakan untuk membakar jasad Alqamah." Kemudian Ibunda Alqamah berkata, "Wahai Rasul, bagaimana tega aku melihat anakku dibakar hidup-hidup dengan api yang sangat menyala. Tidak tega hatiku ya Rasul." Kemudian Rasul menjawab, "Wahai Ibunda, azab Allah itu nyata, azab Allah itu kekal. Jika engkau tidak ingin melihat anakmu dibakar hidup-hidup, maka ridhoilah dia. Ikhlaskanlah segala perbuatan yang telah ia lakukan kepadamu. Kemudian maafkanlah segala kesalahannya." Kemudian Ibunda Alqamah berkata, "Demi Allah, di hadapan para malaikat dan para sahabat kaum muslimin yang hadir di sini, aku bersaksi bahwa aku telah memaafkan Alqamah dan meridhoinya." Kemudian setelah Ibunda mengatakan hal tersebut, Rasul kembali mengutus Bilal untuk kembali ke rumah Alqamah dan mengecek apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat atau belum. Karena dikhawatirkan ibunya hanya sekedar mengucapkan hal tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kemudian Bilal tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju ke rumah Alqamah. Ketika ia sampai di depan halaman rumah Alqamah, ia mendengar bahwa Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian Bilal masuk ke dalam rumah Alqamah. Ia menyampaikan kepada semua hadirin yang hadir di rumah Alqamah bahwa Alqamah ia terhalang karena ridho orang tuanya, khususnya ridho ibunya, sehingga ia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat di akhir hidupnya. Baik para hadirin sekalian, oleh karena itu, dari kisah dari sahabat Rasul Alqamah ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang anak tidak boleh berdurhaka kepada kedua orang tua kita, khususnya seorang ibu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan diperintahkan kepada kamu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Jadi sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik ibu maupun ayah. Karena kedua-duanya adalah orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan mengorbankan nyawanya. Setelah itu menyusui, menyapih, kemudian mendidik kita sampai kita di akhir hayat. Kemudian sang ayah yang dia bekerja keras banting tulang untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari kisah Alqamah ini dapat kita simpulkan bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua khususnya ibu, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua khususnya ibu. Oleh karena itu, mari selagi orang tua kita masih lengkap, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika orang tua kita sudah tidak ada, maka kita bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua kita dengan apa? Dengan mendoakan kedua orang tua kita. Karena doa anak yang soleh merupakan salah satu amal jariyah, amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Akhiru kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.